Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hasbi Hoyeri dari kelas 9D. Saya akan membahas persebaran awal manusia modern di dunia. Teori ke-1, ada teori Out of Africa. Teori yang menyatakan bahwa manusia modern berasal dari Afrika dan menyebar dari benua ini ke benua lain. Berdasarkan bukti DNA, teori Out of Africa adalah teori mengenai asal geografis dan migrasi awal manusia modern Homo sapiens. Teori ini menyatakan manusia modern yang berkembang dan berasal dari Afrika. Dari migrasi keluar Afrika ini, manusia-manusia modern yang hidup saat ini berasal. Migrasi ini mengikuti migrasi manusia purba sebelumnya, yaitu oleh Homo erectus dan kemudian Homo neanderthalensis. Teori ini mengusulkan bahwa hanya ada satu asal Homo sapiens dan menolak teori bahwa manusia modern berkembang di berbagai tempat di daerah lain, tetapi tidak menolak kemungkinan percampuran antara Homo sapiens dan manusia purba di Eropa dan Asia, seperti manusia purba Neanderthal dan Denisova. Bukti utama teori ini adalah data DNA yang menunjukkan persebaran dari benua Afrika dengan melihat mtDNA, mitokondrial DNA, dan yDNA, DNA pada kromosom Y pada laki-laki. Manusia modern atau Homo sapiens kemungkinan besar berkembang di Afrika Timur antara 300.000 dan 200.000 tahun yang lalu. Lalu manusia modern kemudian menyebar dari Afrika ke benua lain sekitar 70.000 tahun yang lalu di sepanjang pantai Asia dan mencapai Australia sekitar 65.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Sementara Eropa dihuni manusia modern dari migrasi cabang dari Asia Barat dan Eropa kurang lebih 55.000 tahun yang lalu. Teori yang kedua, teori persebaran Homo sapiens atau migrasi manusia modern. Menurut temuan-temuan arkeologis, para ahli menyepakati jika kemunculan awal manusia modern berasal dari daratan Afrika. Istilah manusia modern Homo sapiens dalam hal ini digunakan untuk membedakannya dengan manusia purba. Setelah berevolusi dan menyebar di Afrika, para manusia modern mulai melakukan migrasi berpindah tempat ke seluruh dunia melalui jalur utara menuju Eropa, Asia, Australia, bahkan Amerika. Jadi, persebaran manusia pada masa awal ini diakibatkan karena berbagai faktor, di antaranya karena perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Kedua, hal tersebut mendorong manusia untuk terus bergerak selama puluhan bahkan ratusan ribu tahun demi mencari tempat yang lebih aman dan nyaman ditinggali serta lebih banyak menyediakan sumber makanan. Migrasi terus berjalan selama kesempatan untuk bergerak ke tempat baru mungkin untuk dilakukan, sementara migrasi baru terhenti ketika jalur pergerakan tertahan oleh penghalang alam yang saat itu sangat sulit untuk dilalui seperti samudra atau gletser, bongkahan es besar. Teori yang ketiga, teori persebaran Homo sapiens atau migrasi manusia modern. Persebaran manusia yang berasal dari satu nenek moyang yang sama kemudian mengalami perkembangan yang berbeda-beda seiring dengan kondisi tantangan alam yang berbeda di setiap wilayah yang mereka tinggali. Setelah berjalan dalam rentang waktu yang sangat panjang, hasil interaksi manusia dengan kondisi alam yang berbeda kemudian melahirkan bentuk fisik dan kebudayaan yang beragam.
Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarah persebaran manusia modern. 1. Awal migrasi dari Afrika sekitar 200.000 hingga 60.000 tahun yang lalu. Migrasi pertama dilakukan keluar Afrika, dan para peneliti umumnya setuju bahwa migrasi ini dimulai sekitar 60.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Yang kedua, penyebaran ke Timur Tengah dan Asia. Setelah keluar dari Afrika, manusia modern bergerak ke arah Timur Tengah dan Asia. Ini terjadi seiring dengan waktu dan melibatkan adaptasi terhadap berbagai kondisi iklim dan lingkungan. Yang ketiga, penyebaran ke Eropa. Manusia modern mencapai Eropa sekitar 40.000 hingga 35.000 tahun yang lalu. Mereka beradaptasi dengan kondisi iklim yang berubah dan mengembangkan teknologi baru seperti senjata dan alat pemahat untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Keempat, migrasi ke Asia Tenggara dan Australia. Beberapa kelompok manusia modern terus bergerak ke arah Asia Tenggara dan kemudian mencapai Australia. Beberapa bukti menunjukkan bahwa manusia modern tiba di Australia sekitar 65.000 tahun yang lalu melalui perahu atau jembatan darat yang sekarang telah tenggelam. Yang kelima, persebaran ke Amerika. Salah satu migrasi manusia modern yang paling signifikan adalah perpindahan ke Amerika. Penyebaran ke Pasifik. Beberapa kelompok manusia modern juga mencapai kepulauan Pasifik menggunakan perahu untuk menyeberangi lautan. Mereka mencapai kepulauan Polinesia dan Mikronesia, menunjukkan kemampuan navigasi yang canggih. Bukti genetika dan arkeologis. Asal-usul nenek moyang manusia telah menjadi topik yang menarik perhatian para ilmuwan selama berabad-abad. Berbagai teori dan temuan arkeologi serta genetika telah membantu kita memahami bagaimana manusia modern atau Homo sapiens berevolusi dan menyebar ke seluruh dunia. Studi genetika telah memberikan bukti kuat untuk mendukung teori out of Africa. Analisis DNA dari populasi manusia di seluruh dunia menunjukkan bahwa semua manusia modern memiliki nenek moyang yang sama yang hidup di Afrika. Selain itu, bukti genetika menunjukkan adanya aliran gen dari Neanderthal dan Denisovan ke dalam populasi manusia modern, terutama di luar Afrika. Ini menunjukkan bahwa ada interaksi antara Homo sapiens dengan spesies manusia purba lainnya ketika mereka menyebar keluar Afrika. Penemuan fosil dan alat-alat batu di berbagai lokasi di Afrika, Timur Tengah, Asia, dan Eropa juga mendukung teori out of Africa. Misalnya, penemuan fosil Homo sapiens tertua di Jebel Irhoud, Maroko yang diperkirakan berusia sekitar 300.000 tahun menunjukkan bahwa Afrika adalah tempat asal mula manusia modern. Selain itu, temuan alat-alat batu di Israel dan Arab Saudi menunjukkan adanya migrasi manusia dari Afrika ke Timur Tengah dan Asia. Selain Homo sapiens, ada beberapa spesies manusia purba lainnya yang juga hidup pada periode yang sama, seperti Neanderthal di Eropa dan Denisovan di Asia. Bukti genetika menunjukkan bahwa Homo sapiens kawin silang dengan kedua spesies ini, yang menyebabkan adanya aliran gen ke dalam populasi manusia modern. Hal ini membantu memperkaya keragaman genetika manusia dan mungkin memberikan keuntungan adaptif tertentu. Berdasarkan bukti arkeologi dan genetika, dapat disimpulkan bahwa nenek moyang kita berasal dari Afrika dan menyebar ke seluruh dunia melalui
migrasi yang terjadi selama ribuan tahun. Interaksi dengan spesies manusia purba lainnya juga berkontribusi terhadap evolusi dan keragaman genetika manusia modern. Studi lebih lanjut tentang fosil dan genetika diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang asal-usul dan evolusi nenek moyang kita. Persebaran manusia modern selama zaman es terakhir. Manusia modern atau Homo sapiens menyebar ke berbagai belahan dunia dalam rentang waktu yang berbeda. Dimulai sekitar 50.000 tahun yang lalu, mereka bergerak ke Asia, Oseania, Eropa, Amerika, dan Australia. Penyebaran ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi cuaca buruk selama zaman es, yang mendorong manusia untuk mencari tempat yang lebih hangat dan aman untuk bertahan hidup. Bagaimana manusia bertahan hidup di zaman es? Manusia mampu bertahan hidup di zaman es karena evolusi. Otak manusia berkembang menjadi lebih besar, dan manusia mulai berjalan tegak sepenuhnya. Dengan kelebihan ini, mereka mampu merencanakan ke depan dengan lebih baik dan berpikir tentang cara bertahan hidup dalam situasi mereka. Persebaran manusia modern selama zaman es terakhir. Mereka mulai melacak pergerakan kawanan untuk mencari makanan. Mereka dapat mengingat lokasi dan jenis tanaman yang dapat dimakan. Mereka membangun tempat berlindung untuk bertahan hidup di musim dingin. Bahkan ada bukti baru yang menunjukkan bahwa mereka mampu memodifikasi tempat berlindung mereka agar kedip air. Manusia menciptakan peralatan dari batu seperti pisau dan palu untuk menyelesaikan tugas dengan lebih mudah. Pakaian pertama kali dikembangkan hampir 45.000 tahun yang lalu oleh manusia untuk melindungi diri dari unsur-unsur alam. Jarum diciptakan antara 20.000 hingga 30.000 tahun yang lalu. Peringkat ini memungkinkan manusia untuk menjahit pakaian yang lebih baik untuk membantu kelangsungan hidup mereka. Mereka menciptakan pakaian hangat dan kedap air untuk iklim dingin. Dinamika, migrasi, dan peradaban manusia. Dinamika manusia dan peradaban di suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor seperti migrasi, interaksi, adaptasi, dan evolusi. Setiap migrasi membuka babak baru dalam sejarah kehidupan, baik untuk wilayah yang didatangi maupun bagi orang yang melakukan migrasi. Pertemuan kedua kelompok ini akan membawa perubahan, tergantung pada respon yang terjadi antara mereka. Proses interaksi, adaptasi, dan evolusi manusia. Interaksi dan adaptasi merupakan dua proses yang saling terkait. Dalam proses interaksi antara manusia dan lingkungan termasuk dengan sesama akan mendorong proses adaptasi antara keduanya. Interaksi yang berlanjut pada proses adaptasi akan menyebabkan terjadinya perubahan pada salah satu atau kedua pihak yang saling berinteraksi. Selain berinteraksi dan beradaptasi, manusia juga berevolusi, baik evolusi fisik maupun evolusi budaya. Proses ini berlangsung secara perlahan dan tentu saja dalam waktu yang sangat panjang. Migrasi, interaksi, adaptasi, dan evolusi menjadi faktor-faktor yang akan membentuk manusia, dan peradaban manusia. Sebagai makhluk hidup, kita pasti mengalami evolusi. Evolusi adalah perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap yang berlangsung dalam waktu sangat lama. Evolusi menghasilkan perubahan bentuk menjadi lebih baik atau lebih kompleks. Teori evolusi ini pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin yang dilansir dari Britannica. Ia menerbitkan teori evolusi melalui bukunya berjudul On the Origin of Species. Berdasarkan hasil pemikirannya tersebut, Charles Darwin
dikenal sebagai Bapak Evolusi. Demikian pembahasan dari saya tentang persebaran awal manusia modern di dunia. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.